Oke, kita akan melanjutkan materi. eh, Kita akan memulai hmm, teks is modul 1 pada sisi NA 3 ya. Nah, di mana di sini kita masuk ke single area SPF concept. Sini kita sini kita melihat sini eh, kita sini dapat melihat mengamasi kita di sini membayangkan waktu kita mengunjungi saudara-saudara kita, kita mengemasi tas, memasukkannya ke dalam mobil, tetapi ini memakan waktu lebih lama dari yang kita rencanakan dan sekarang kita terlambat. Anda sudah mengeluarkan peta dan 3 rute yang berbeda. Satu rute tidak bagus karena banyak pembangunan di jalan utama dan jalan tersebut ditutup. Sementara rute yang lain sangat indah tapi membutuhkan waktu tambahan 1 jam untuk sampai ke rute yang kita mau. Nah, dalam jaringan, paket-paket tidak perlu menempuh rute yang berliku-liku. Rute tercepat yang tersedia, yang terbalik, open source, plain, OSPF berancang untuk menemukan jalur tercepat yang tersedia bagi sebuah paket dari sumber ke tujuan. Modul ini membahas konsep dasar OSPF area tunggal. Oke, mari kita mulai. Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Apa yang kita akan pelajari dalam modul ini? Kita itu mempelajari cara kerja OSPF area tunggal baik pada jaringan point-to-point maupun jaringan multi-akses broadcast. Nah, sini ada pakai tracer, ada video juga ya. Hello, everyone. Welcome. Oke. Jadi di sini kita menggunakan pakai tracer yang memungkinkan untuk mensimulasikan jaringan nyata. Nah, kita udah tahu lah ya pakai tracer. Nah, jika menggunakan program setting Launchpad dan sudah familiar dengan perintah menu file yang terletak di bilah mana atas perintah buka simpan sebagai luar dan fungsi program lainnya. Nah, kita di sini dapat melihat Try getting started in oh Cisco ini Activate Cisco ya. already installed. PC. Jadi kita di menggunakan paket Reader ini kita dapat menyusun semua topologi jaringan dengan terstruktur dan kita akan bisa mengopreknya di dalam jaringan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah modul 1.1 ASPF Features and Characteristic. Oke, pada ASPF ini ya, Introduction to SPF. Jadi apa sih OSPF itu? OSPF itu adalah Open Source Pathfinder, yaitu protokol routing bertipe link state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan. Nah, untuk OSPF versi 2 digunakan untuk jaringan IPv versi 4 ya, IPv4 ini. Sedangkan OSPF v3 is used for IPv6 networks. Nah, seperti itu. Jadi versi 2 OSPF versi 2 digunakan untuk IP versi 4, lalu OSPF versi 3 digunakan untuk apa namanya, IPv6 ya. Oke, selanjutnya OSPF ini berbeda ya dengan RIP yang menghitung jumlah hop ya. OSPF menggunakan cost atau biaya jalur sehingga dapat memilih rute yang lebih optimal. Oke, nih RIP beda sama OSPF. Nah, karena itu OSPF itu lebih cepat dalam melakukan konvergensi dan cocok digunakan pada jaringan
yang berskala besar. Nah, untuk poin penting pada subbab ini yaitu OSPF itu adalah link state ya. Routing protocol OSPF versi 2 digunakan oleh IPv4, lalu OSPF versi 3 is used for IPv6 networks ya. Lalu OSPF ini juga menggunakan cost atau biaya, bukan hop count seperti RIP. Berbeda OSPF dan RIP. Oke, lanjut lagi. OSPF ini juga sangat cocok untuk jaringan yang berskala besar ya. Nah, itu untuk introduction to OSPF. Nah, apa saja sih? Selanjutnya adalah komponen-komponen pada OSPF. Jadi, agar router dapat saling bertukar informasi, OSPF itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah ini, routing protocol message, lalu ada data structures, lalu ada algorithm. Ini adalah 3 komponen utama yang ada di OSPF ya. Jadi di sini misalkan nih ada hello packet gitu kan. Ada 5 nih. Ada berarti OSPF itu menggunakan 5 jenis paket. Ada hello packet, database description packet, link state request packet, link state update package, dan link state acknowledgement package. Nah, di sini untuk hello package itu untuk menemukan tetangga. Contohnya seperti itu ya. Nah, intinya itu jadi di sini tuh hello mencari tetangga, atau database description packet atau DBD lah ya. DDP. Ini ringkasan database ya. Nah, di sini uh, untuk 3 komponen utama itu ya. Di sini juga ada apa namanya, database, agency database, table neighbor table, descriptionnya di sini list of all neighbors routers to which a router has established bidirectional communication. Oke, selanjutnya adalah 1.1.3 link state operation. Nah, di sini ini adalah proses kerja dari OSPF itu sendiri atau link state operation ya. Nah, tahap pertama ada establish neighbor agencies. Lalu pada tahap ini router mengirim hello package untuk mencari router tetangga. Lalu jika parameternya seperti area ID dan subnet sesuai, maka kedua router akan membentuk hubungan atau agency. Tadi itu ya. Nah, tahap kedua adalah exchange link state advertisement. Nah, di sini tahap setelah tadi menjadi tetangga, jadi router tuh mulai saling bertukar informasi ya. Exchange link state advertisement. Jadi saling bertukar informasi mengenai jaringan yang mereka ketahui melalui link state advertisement atau LSA. Lalu tahap ketiga adalah build the link state database. Nah, di sini informasi yang diterima dari seluruh router ya, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah database yang menggambarkan kondisi topologi jaringan secara lengkap. Lalu tahap keempat adalah execute the SPF algorithm. Setelah database selesai dibangun tadi di tahap ketiga, router menjalankan algoritma shortest path first atau algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur dengan cost paling rendah menuju setiap tujuan. Jadi mencari jalur yang costnya paling rendah, jadi yang lebih optimal gitulah. Nah, tahap terakhir adalah choose the best route. Nah, ini adalah hasil perhitungan tadi ya, di execute the SPF algorithm. Nah, di sini adalah tahap terakhir ya, choose the best route. Hasil perhitungan tadi itu dimasukkan ke dalam routing table. Nah, routing table sehingga router mengetahui jalur terbaik yang akan digunakan untuk mengirim paket data gitu ya.
Oke. Nah, sebagai kesimpulan dari subbab ini, ya, OSPF itu merupakan protokol routing dinamis bertipe link state yang banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar. Dibandingkan RIP, OSPF itu lebih unggul karena menggunakan COS dalam menentukan jalur terbaiknya. Lalu dia juga memiliki proses konvergensi yang lebih cepat dan mampu beradaptasi dengan perubahan topologi jaringan secara efisien. Nah, gitu ya. Lalu proses kerja juga dimulai dari mengenali router tetangga, bertukar informasi jaringan, membangun database topologi, menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma tadi, algoritma Dijkstra, lalu hingga akhirnya memilih rute terbaik untuk proses pengiriman data. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari subbab 1.1 sampai 1.1.1 sampai 1.1.3. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan lagi presentasi untuk materi di Netakat ya, untuk video Jarkom, jaringan komuter sayur komputer 3. Nama saya Najwa Gumilang. Dimana sini saya akan mempresentasikan pada modul 2 yaitu 1.2 OSPF paket. Nah, di sini ada videonya ya. Kita coba lihat dulu videonya seperti apa. Jadi di OSPF ini ada beberapa paket ya. Di sini kita lihat ada hello, ada database description, DBD, ada link state, request LSR, link state update LSU, dan LSACK, link state no acknowledgement. Ini ada descriptionnya. Nah, ini dibagi lagi ya. Jadi pokoknya di sini ada video di modul ini ada video tentang pengenalan aspek paket. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di bagian ini tuh ada menjelaskan tentang jenis-jenis paket data dalam OSPF. OSPF itu menggunakan 5 jenis paket utama untuk membangun komunikasi antar routernya dan bertukar informasi mengenai jaringan. Nah, di sini kita lihat nih yang di pertama tuh ada hello paket ya. Ini ada hello. Jadi paket itu digunakan untuk mencari router neighbors sekaligus memastikan koneksi antar router itu masih aktif. Jadi sebelum bertukar informasi routing, router tuh harus saling mengenali terlebih dahulu paket hello. Nah, yang kedua tuh ada DBD atau data description. Nah, setelah router berhasil menjadi neighbor, mereka akan saling bertukar eh, ringkasan isi database routingnya. Jadi tujuannya tuh agar masing-masing router tuh dapat mengetahui apakah informasi yang dimiliki sudah sama atau masih ada yang kurang. Yang ketiga di sini ada LSR atau link start request. Jadi ini tuh berfungsi sebagai informasi routing tertentu kepada router lain. Jadi kayak router lain itu menerima informasi routingnya dari router lainnya. Nah, yang keempat ada LSU atau link state update. Jadi kita di sini tuh adalah paket yang membawa informasi routing secara lengkap sesuai yang diminta. Yang terakhir tuh ada link state acknowledgement LSACK. Jadi paket itu digunakan sebagai tanda bahwa informasi yang dikirim melalui LSU sudah terima dengan baik. Jadi proses pertukaran data menjadi lebih andal karena setiap update mendapatkan konfirmasi. Oke, di subbab berikutnya ada 1.2.3 link step update. Jadi di sini tuh kita lihat di LSU itu bertugas mengirim informasi tersebut. Paket itu berisi data mengenai perubahan kondisi jaringan sehingga semua router dapat memperbarui database routing mereka. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah LS itu bukanlah LSA. Banyak yang masih tertukar antara kedua istilah ini. LS itu adalah paket yang dikirim melalui jaringan, sedangkan LSA atau listed advertisement itu adalah isi atau informasi yang ada di dalam paket LSU-nya. Nah, di bawah gambar ini bisa kita lihat ada beberapa tipe LSA. Misalnya router LSA yang menjelaskan kondisi router itu sendiri. Nah, network LSA itu berisi informasi jaringan. Kemudian ada summary LSA untuk merangkum informasi antara area serta beberapa tipe lain seperti external LSA dan NSA LSA yang digunakan pada kondisi tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa LSU adalah wadahnya sedangkan LSA adalah informasi yang dibawa di dalamnya.
Di subbab berikutnya yaitu ada 1.2.4 itu ada hello paket. Nah, jadi pada eh, paket ini tuh merupakan paket pertama yang digunakan dalam proses komunikasi OSPF. Nah, fungsi utama itu adalah menemukan router tetangga atau router neighbor, membangun hubungan antar router atau agensi, dan memastikan router tetangga masih aktif dengan mengirim hello paket secara berkala. Selain itu, pada jaringan tertentu seperti Ethernet, hello packet itu juga digunakan untuk melakukan pemilihan desain router atau DR dan backup desain router atau BDR. Nah, pemilihan ini tuh bertujuan agar pertukaran informasi routing jadi lebih efisien dan tidak semua router tuh harus saling bertukar data secara langsung. Pada gambar ini terlihat isi dari hello packet seperti ada router ID, area ID, hello interval, data interval, hingga daftar neighbor yang sudah dikenali. Sebagai contoh, jika hello interval di set menjadi 10 detik, maka router itu akan mengirim hello setiap 10 detik. Apabila selama waktu date interval misalnya 40 detik tidak akan ada hello yang diterima, maka router itu akan menganggap neighbor tersebut tidak aktif dan akan memperbarui tabel routingnya. Nah, jadi mungkin yang terakhir tuh ada di sini ada quiz yang udah saya kerjakan, mungkin kalian nanti bisa kerjakan sendiri di Netakat ini, di modul Netakat ini. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana di modul 1 ini ada lanjut lagi ya ke 1, 3, 4, synchronizing OSPF database. Nah, di sini setelah two-way-state route organization to database, oke, hello paket. Nah, di sini ada 3 tahap ya, yang dimana setelah two-way-state ini, router ini ada 3 tahap untuk memproses. Yang pertama adalah decide first router, atau bisa dibilang keputusan router pertama mana yang harus dituju sama dia. Terus exchange DBD, decide first router. Yang kedua, yang ketiga adalah send LSR atau link state request. Oke. Nah, di sini ada 3 ya di sini ya. Yang pertama dulu adalah decide first router. Oke, in the extract, the routers decide the router will send DBD database, ini ya DBD tadi, packet first. Ntar DBD itu tadi, DBD itu database description. Nah, pertama di sini ini adalah dengan tahap pertama itu decide first router. Nah, di sini router 1 ya, dia mulai dari sini, kemudian R2 menuju R2. R2 adalah highest router ID, yang dimana dia adalah router ID yang paling tinggi. Jadi dia akan send HTE database description paket sebelum ke R1. Oke. Berarti di sini router will be the first router to send every packets. Berarti router dengan router ID yang paling tinggi, highest, dia akan menjadi yang pertama untuk mengirimkan DBD packets. Nah, in the figure, R2 is the higher. Nah, R2 ini adalah router ID yang tertinggi. Makanya dia nge-send R1 ke R2 dulu. Lanjut ke step 2 adalah exchange DBDs, database description. In the next step, the router section one or more DBD packets. Di database ini, include-nya adalah information about the LSI entry header that appears in the LSDB of the router. The entries can be about link or about a network. Each LSI entry header includes information about the link state type, the address, bla 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 bla, dan lain-lain gitu ya, yang ada di router tersebut. Nah, di router itu dia menggunakan sequence number untuk determine the newness of the received link state information. Berarti intinya adalah di sini di saat di exchange, proses exchange database description ini yang dilakukan adalah dia tuh di DBD paket ini itu di dalamnya ada informasi tentang LSI entry header yang akan muncul di LSDB di router. Nah, di setiap LSI header itu ada beberapa informasi juga. Yang pertama adalah link state type, terus
address dari si router itu, kemudian biaya dari the cost of the link, dan juga specific number. Lalu, nah ini bisa lihat gambar di sini ya. In the figure R2 itu mengirim DBD ke R1. Database execute dikirim ke R1. Setelah R1 menerima DBD dari R2, dia akan perform beberapa step di sini ya. Pertama adalah it acknowledge the receipt of the DBD using LSA paket. Kedua dari R1 lalu mengirim DBD paket ke R2 lagi, R2 mengetahui kalau itu R1. Instead, nah si R2 ini ngirim, ini nih summary SLA punya gua, dikirimin ke dia. Kemudian dari R1 berterima kasih dia menggunakan LSA ini, makasih informasinya dari R2. Terus si R1 ini ngirim LSD punya dia. Jadi saling ngirim gitu intinya. R2 ngirim ke R1, R1 menerima menggunakan LSA apa, kemudian R1 ini mengirim DBD punya dia ke R2, dan R2 juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kayak berkenalan gitu. Lanjut ke 135, the need for a DR. Why is a DR and BDR election necessary? Oke, multi-access network. Nah, di sini kenapa DR dan BDR itu membutuhkan DR dan BDR? Yang pertama adalah multi-access network, jaringan multi-access itu bisa membuat dua tantangan untuk SPF. Flooding ini berarti banjir ya, banjir LSA as follows. Yang pertama adalah creation of multiple agencies, yang dimana dia itu membuat banyak agencies gitu ya. Nah, Ethernet itu potentially interconnected many SPF. Berarti dia masalah pertama adalah kalau membuat banyak agencies ini, agencies itu berarti apa ya? Membuat koneksi OSPF lah antara router ke router. Nah, itu dia akan unnecessary and undesirable. Nah, itu akan berpotensi interconnect many OSPF itu berarti ya terputus gitu lah ya. It would lead to excessive number of LSS exchange between routers on the same network. Berarti dia tuh dia bakal ada number dari LSA di exchange itu sama di antara router. Jadi nabrak itu mungkin ya. Kemudian keduanya ada extensive flooding yang dimana banjir ya, berarti link set router flood dari LSA anytime. Berarti ini kebanjiran ya. Oke. Yang ini tuh ada formulanya di sini ya untuk router. Any number untuk router. On multi-access ini N 1/2 agencies. For example, mungkin ini ya, ada ini contohnya. Kita mau membuat 10 agencies. Nah, ini rumusnya adalah 5 dikali 5 kurang 1 dibagi 2 sama dengan 10. Iya, benar. 5 kali 4 bagi 2 sama 10. Berarti dia bisa 20 router dan dia itu membuat 190 agencies. Nah, ini ya. Nah, agensi itu maksudnya gini. Jadi ini OSPF ke sini, ini OSPF ke sini. Nah, jadi gini, OSPF ke sini, OSPF ke sini, OSPF ke sini gitu ya. Ini juga pernah ada di praktikum pamungkas ya waktu itu ya, semester 3, semester lalu. Juga seperti ini. Kita lanjut, nah di sini ada LSA flooding with DR, banjir ya. Dramatic increase, klik button, oke. Ini ada videonya, kita lihat. R3 ngirim, R4 ngirim. To understand the problem, flooding play dimension. Di dimension R2, dia mengirim LSA. In event ini, peristiwa ini men-trigger, ada router, berarti R2 ngirim, LSA-nya ngirim, dan semua router juga ke-trigger untuk mengirim LSA-nya.
Oh, berarti saat Erdogan ngirim, mereka ngirim semua kan. Nah, itu bisa menyebabkan flood atau router ini di multi access network ini eh, banjir dan tahu semua LSA yang diterima dari semua router yang lain. Jadi router lain kan ngirim LSA juga gitu ya ke semua router ini. Nah, to all the router on that same multi access network. Nah, network traffic ini tuh bakal chaos banget gitu, chaotic. Jadi itu banjir. Kemudian di sini ada LSA dan DR. Lihat LSA. Ini LSA gua. Oke. Oh, ini oke. The solution, berarti solusi dari banjir LSA tadi adalah dengan cara LSA dan pakai DR berarti ya. The solution of managing flooding LSA is the DR. Nah, DR berarti pakai DR ya. The routers berarti on multi-access networks, OSPF elects DR to the B collection and distribution point for LSA send and receive. BDR also elected in case DDR fails. Berarti BDR juga bisa dipakai di kasus ini kalau DR ini gagal. All other routers become the rudders, and the rudder is the router that neither the DR nor the BDR. Berarti router yang lain itu jadi the rudders. Dan DR ini di router yang bukan DR dan juga BDR. Note, the DR is only used for this dissemination of LSA. The router will still use the base next hop router indicated the routing table. Oke, berarti dia kan yang satu ngirim nih. Ini punya gua. Ya ada R3. Nah, dari R2 ngirim ke semuanya gitu. Berarti ini yang pakai itu DR, DR. Nah, ini DR-nya. Jadi tulisnya gitu. Oke, mungkin gitu aja ya. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya yang berikutnya. Oke, baik. Di sini saya akan masuk ke kesimpulannya ya. Karena udah dibagi-bagi, ternyata saya ternyata ya dapatnya nggak dapet, jadi saya buat kesimpulannya aja. Nah, kesimpulan dari ini nih, dari modul 1 yaitu Single Area OSPF v2 konsep. Nah, itu modul Single Area OSPF v2 konsep itu menjelaskan bahwa OSPF merupakan protokol routing link state yang dirancang sebagai pengganti RIP karena memiliki konvergensi lebih cepat, lebih stabil, dan mampu menangani jaringan yang lebih besar. OSPF bekerja dengan membangun peta topologi jaringan menggunakan link state database, kemudian menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra SPF berdasarkan nilai cost. Nah, dalam prosesnya, OSPF menggunakan 5 jenis paket yaitu Hello Database, nah itu ada Hello paket, Database Description paket, Link Set Request paket, Link State Update paket, Link State Acknowledge paket. Nah, paket-paket ini berfungsi untuk menemukan router tetangga, menyinkronkan database, bertukar informasi routing, serta memastikan informasi diterima dengan benar. Modul ini juga menjelaskan bahwa pembentukan antar router dilakukan melalui 7 state OSPF. Tujuh state OSPF. Ini tadi ya. Udah kan. Nah, ini nih. Ada ada down state, init state, two-way state, extract state, exchange state,
loading state, full state. Hingga seluruh router memiliki database yang sama dan siap melakukan proses routing. Selain itu, pada jaringan multi-akses seperti Ethernet atau SPF, memilih designated router, DR, dan backup. Nih, dia memilih DR dan BDR. Untuk BDR itu backup designated router ya, untuk mengurangi lalu lintas pertukaran LSA dengan jaringan menjadi lebih efisien dan tidak terjadi flooding yang berlebihan. Nah, jadi kesimpulannya OSPF merupakan protokol routing yang sangat efisien untuk jaringan enterprise karena mampu menemukan rute terbaik secara otomatis, mempercepat proses konvergensi, menjaga konsistensi informasi routing, serta meningkatkan skalabilitas jaringan melalui penggunaan area dan mekanisme DR atau BDR pada implementasi jaringan kecil. Single area SPF dengan area 0 menjadi pilihan yang paling sederhana dan direkomendasikan. Oke, mungkin untuk kesimpulannya itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.